Ya, kita mulai aja ya. Ini adalah post web base. Web base dalam artian kita menggunakan web browser ya untuk mengaksesnya. Nah, post web base yang ada saat ini itu baru versi 3 ya. Sekali lagi saya ulang, post web base yang ada ini masih versi 3 dan menurut saya cukup handal, tetap masih bisa digunakan. Caranya mudah. Teman-teman masukin aja alamatnya yang ini ya, gitu ya. Atau kalau nggak di sini kita ketik aja umpama taunya di Google dulu deh. Google.com, ketik aja Panin Sekuritas ya. Kan masuk nih ya, Panin Sekuritas websitenya. Nah, ini klik ini aja, Panin Online Stock Trading. Nyambung langsung sini ya. Login, masukkan username sama password yang teman-teman sudah ada ya. Bagi yang sudah itu kan udah ada ya username sama passwordnya, dan passwordnya udah diminta untuk dirubah juga setelah yang password pertama diberikan. Silakan rubah sesuai teman-teman punya. Saya punya udah ada, tinggal login. Oke, saya akan kasih lihat ini saya ada satu akun kecil yang saya gunakan untuk scalping. Jadi saya pakai ini aja. Nah, waktu masuk ini belum bisa untuk transaksi. Kita harus memasukkan PIN. Ya, PIN-nya dari mana? Biasanya saya tinggal tekan buy atau tekan sell sama aja keluar. Tinggal masukin PIN masing-masing ya. Tampilannya buka kan. Untuk lihat portofolio pun udah bisa. Nah, portofolio itu ada di sini nih. Account, portofolio. Ya, ada order list, trade list, conditional order. Ya. Nah, kalau untuk pembelian ya sama aja. Tinggal buy atau sell kan. Atau yang tadi menanyakan umpama ada harganya. Ini kan bursa lagi tutup ya. Kalau bursa lagi buka kan di sini ada harga nih, ada bid offernya nih. Bid offer ada harga. Itu tinggal diklik kanan aja tuh. Ada pilihan untuk buy atau sell. Umpama kita mau mau haki gitu, lihat kiri kan. Di bidnya kita klik kanan, harganya nanti tinggal pilih mau yang buy atau sell gitu. Langsung buka dan langsung ininya terisi sendiri nih, pans. Umpama ini kan pans, Panin Sekuritas punya emiten, otomatis masuk, dan price yang kita klik kanan itu juga otomatis masuk. Tinggal kita isi volume atau lotnya. Sama, sell-nya juga seperti itu. Kalau kita pilih sell, nanti dia akan langsung kebuka juga. Nah, ini lagi nggak ada harganya, jadi susah sih. Mau sell lagi mana? Nah, tuh. Nah, masukin aja lotnya tinggal. Karena nama emiten sama price yang kita pilih itu langsung otomatis ke sini. Jadi kurang lebih sama seperti sekuritas yang lain, untuk transaksinya mudah, sama kok, mudah ya. Habis itu untuk apa nih? Oh, tadi ditanyakan untuk trade, running trade. Ini kan running trade. Kalau bursa aktif dia banyak tuh, kayak biasa lah jalannya banyak gitu ya. Itu katanya mau difilter, filternya bisa kok, bisa yang namanya personal quotes. Nanti kita masukin dulu, itu running trade-nya running trade-nya bisa disesuaikan dengan personal quotes kita aja, gitu ya. Kalau tampilan untuk tampilan stoknya, nah ini kan biasanya yang seperti ini ya. Ini saya pakainya yang complete book. Nah, keluarnya seperti ini, Telkom yang ini nih, yang Telkom. Jadi nanti ada bid offer, di bawahnya yang sudah done. Ada juga nanti tampilannya. Dan itu bisa digunakan dengan mudah juga. Jadi kurang lebih mirip-mirip dengan yang lain juga kok untuk melihat dan menganalisa bid offernya. Sama aja. Kalau kita kan tanpa melihat ini, dari atas sudah disediakan bentuk analisanya, sudah disediakan juga untuk umpama masuk antri di mana, biasanya kita udah umumkan harganya di berapa. Jadi sebenarnya analisa bid offernya udah nggak perlu lagi. Kecuali ada yang masih mau lihat, oh antriannya tebal atau apa, silakan. Karena saya sendiri pun juga masih melihat gitu. Kadang kan saya umumkan tuh, kayak kemarin BBRI. Wah, BBRI ini lagi di HK terus-terusan. Nah, itu kelihatan. Bisa terlihat semua di detailnya. Nah, di stok detail gini tinggal masukin emitennya apa, keluar detailnya. Gitu. Nah, informasi ini juga sebenarnya cukup menarik bagi teman-teman yang mungkin mau baca-baca news atau apanya, ini komplit tuh sebenarnya. Kalau lagi jam bursa itu ada semua berita-beritanya,
research-nya bagaimana hasilnya, itu dikasih tahu. Yang saya sering kirimkan di grup, kadang saya ambil dari sini juga, trading idea-nya atau in-depth analysis yang terutama yang sering saya baca ya. Ini bagus-bagus nih, dan cukup up to date untuk dibaca. Bagi yang mau mau mengerti soal makro ekonomi atau mikroekonomi, silakan dibaca. Ini bagus kok. Nah, Pak Mulyadi. kenapa? Hmm, Sorry, saya belum Pak baca. Mulyadi katanya beda, Pak. Ya, sebetulnya bukan beda ya. Ini Kenapa beda? Bedanya di mana ya? eh, Oh, Pak Mulyadi ini bukan pakai web base, itu pakai aplikasi, install aplikasi. aplikasi. Nanti saya jelaskan juga itu, tenang aja. Ini yang web base dulu ya. Ini web base dulu saya jelaskan. Nggak apa-apa, nanti saya jelaskan juga yang itu. Nah, kurang lebih sebenarnya untuk transaksinya yang tadi ya, tinggal buy atau sell atau klik kanan di harganya. Atau yang banyak ditanya untuk SL-nya, kalau kita mau itu ada yang namanya conditional order. Nah, ini udah saya jelaskan juga ya. Nah, ini saya buang dulu deh, biar kosong, biar sama-sama saya kasih contoh dari awal. Contoh gini, nah conditional order yang ada di Panin Sekuritas itu enaknya apa? Kita belum ada emitennya, umpama kita gini nih, kita buy sesuai, umpama Acet bilang, buy Telkom di harga segini. Kita buy dong, masukin PLKM gitu. Nah, itu kita masukin harga, itu lot, execute kan. Kita lagi antri beli nih, barang belum dapat, barang belum dapat. Kita udah bisa bikin yang namanya conditional order-nya. Walaupun barang belum dapat, kita bisa langsung bikin. Umpama kita mau jualnya TP-nya di umpama berapa? 2.000, ya udah masukin aja. 2.000, lotnya berapa? Masukin itu. Nah, conditional-nya ordernya bisa diatur di sini. Base-nya berdasarkan apa? Mau price dan volume atau tanggal? Tadi ada yang nanya kan, SL-nya menggunakan tanggal. Bisa juga di sini nanti kita tambahkan. Bisa dua kondisi yang kita masukkan. Contohnya ini biasanya yang saya gunakan price and volume. Untuk SL ya, price-nya kalau SL saya biasanya menggunakan best bid price lower than equal berapa SL-nya. Udah, tinggal execute. Ini untuk SL. Kalau mau ditambahkan lagi syaratnya lagi, kondisionalnya, tinggal tambahin aja. Mungkin mau apa? Dalam bentuk lotnya. Lotnya mau berapa aja. Tapi biasanya nggak usah. Untuk SL cukup sampai sini aja. Dan harus yang sell ya, sorry. Harus yang sell. Kan SL. Jangan lupa, harus diklik sell. Masukin ini, best bid price, lower than or equal. Masukkan harga SL-nya berapa. Kalau TP, ininya dirubah ke last down price. Kalau saya biasanya begitu. Higher than equal, harga TP-nya berapa. Tinggal execute. Contohnya ya, 2.500, di sini juga 2.500. Contohnya, masukin satu, execute. Oke, ada tuh. Tinggal nanti kena apa enggak. Itu aja. Nah, ini kan ada bisa delete atau aktif atau tidak. Kalau ini kan karena saya baru bikin, dia centang aktif. Umpama hari ini saya bikin conditional order. Conditional ordernya nggak kena nih. TP-nya nggak kena, SL-nya nggak kena gitu. Ya udah, pas besoknya ini conditional order tetap ada, tapi keadaannya nggak aktif. Kayak gini. Ya kita tinggal buka conditional order nih, window-nya di sini ya tadi ya. Conditional order, kebuka seperti ini, kita tinggal aktifkan aja. Gitu. Untuk yang ini sebenarnya sudah ada bikin rekamannya dan eh, udah ada rekamannya dan waktu itu sudah pernah dibagikan. Nanti akan saya bagikan lagi. Pak Rambo tanya, itu berapa hari nggak aktif, Pak? Aktif, tiap hari aktif. Tapi besoknya harus kita aktifkan lagi. Dia nggak otomatis aktif, tapi kita yang aktifkan sendiri. Ini bentuk security juga. Kalau kita lupa untuk melakukan aktivasi, takutnya
main jalan gitu aja gitu. Umpama kita bilang yang penting hari ini umpama nggak kena TP ya udah, besok kita lanjutin terus. Ternyata TP sama SL-nya tetap terpasang kalau nggak dimatiin kayak gini. Nah itu kita yang salah akhirnya. Makanya di fungsinya kita harus tahu kita mengaktifkan atau menonaktifkannya itu dengan secara manual, kita secara sadar. Nah, gini, ada beberapa teman yang bilang, kok ribet banget ya, di sekuritas lain gampang, TPSL-nya tinggal dimasukin pas beli emiten pun tinggal langsung masukin, TP sama SL-nya bisa. Nah, itu bisa diatur GTC atau apa. Saya pun pernah menggunakan fitur-fitur itu di sekuritas lain. Tapi satu yang saya pernah alami, nggak tahu teman-teman pernah alami apa enggak ya. Tapi saya pernah alami fitur GTC atau yang lainnya, biasanya yang berbarengan dengan kita beli itu, salah satu syaratnya adalah kita harus punya emitennya dulu. Kalau di pos ini udah jelas, kita belum punya emiten pun tetap bisa bikin conditional order. Kedua, itu tidak dijamin sesuai dengan harga yang kita kena karena ada beberapa eh, proses dalam melakukan itu yang tidak seperti panen ini, yang kita harus secara sadar mengaktifkannya atau apa. Dia dipaketin jadi satu. Nah, akhirnya syarat dan ketentuan yang di bawah sini nih, kalau teman-teman baca ini hampir semua semua sekuritas kalau ada yang namanya conditional order ataupun apapun namanya, itu pasti ada ini disclaimer-nya. Disclaimer-nya ini untuk apa? Untuk cuci tangan kalau ada apa-apa. Saya pernah terjadi, saya nggak sebut sekuritasnya, yang saya gunakan, saya pasang TP di harga tertentu, harganya udah lewat 3 tik, saya punya itu nggak kena. Padahal itu semua tempat yang saya jual itu semuanya udah dihabisin tuh overnya. Overnya udah habis, diborong orang, dihakain orang, tapi saya punya yang saya mau TP itu nggak kena harganya. Pas saya protes, dia tinggal bilang, kan ada disclaimer-nya Pak, tidak akan memberikan jaminan atas conditional order yang sudah dikirimkan. Karena ada disclaimer nih, mereka lepas tangan dah. Jadi fitur conditional order di semua sekuritas pasti ada yang namanya disclaimer ini. Tidak terkecuali Panin, tapi yang saya suka dari Panin, conditional order-nya itu memaksa kita untuk secara sadar. Kita memasukkan ini, kita mengaktifkan ini secara sadar, kita memasukkan. Jadi kita lebih aware dibandingkan yang dipaketkan jadi satu. Kadang kita nggak ingat, kita udah aktifin apa aja sih. Atau kita nggak ingat tuh, kita pernah lagi mengaktifkan ada conditional order yang GTC, good till apa ya, good till match kan istilahnya kan, good till call, terpanggil gitu. Jadi itu akan berjalan terus menerus sampai terpanggil. Padahal kita tadinya nggak, karena udah lupa pernah pasang GTC, pas terjadi harganya itu malah kita yang rugi atau apa gitu. Nggak sesuai lagi dengan analisa kita yang terbaru. Nah, itu ada titik lemahnya dari GTC, good till call. Nah, kalau seperti ini, kita lebih aware apa yang kita pasang untuk conditional order-nya. Sehingga yang dibaca di sini nih, itu kita lebih terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Contohnya ini, order akan dinonaktifkan secara otomatis oleh server dari jam 5. Nah, ini order nih, nonaktif langsung. Besoknya makanya kita harus aktifin lagi. Ada yang pakai GTC, nggak ada nih fitur aktif nonaktifnya. Dia akan aktif terus karena kita aktifinnya GTC. Nah, kadang kita lupa udah melakukan itu. Itu ya. Kurang lebih untuk transaksi conditional order, buy atau sell, saya sudah jelaskan yang ada di Webbase. Selanjutnya saya akan coba jelaskan yang lain. Sebelum saya menggunakan yang aplikasi, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang Webbase? Silakan. Pak. Cukup ya? Oke, ini saya log out. Saya stop share dulu. Saya akan pindahkan yang ke aplikasi. Saya nyalakan dulu aplikasinya sebentar. Oke, Zoom. Mana Zoom-nya? Kok Zoom-nya hilang? Share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya?
seperti biasa sama user login, kita masukin aja, masukin password masing-masing. Bentar, stop share-nya, share-nya saya ulangin karena kepotong. Hmm. Terlihat nggak? Sudah terlihat Kelihatan ya? Pak. Nah, Udah Pak. kalau ini, kalau kita menggunakan aplikasi yang kita install, itu secara otomatis akan langsung minta PIN. Kalau tadi web based nggak langsung minta PIN. Kalau ini langsung minta PIN, ya. Silakan masukkan PIN. Nah, langsung keluar portofolionya kan. Nah, nih, jadi teman-teman tahu nih ya. Ini saya untuk yang scalping, saya lagi pegang, bukan scalping, yang apa, eh judi lah istilahnya, yang judi-judi ya. Saya lagi pegang Kevin sama SDMU. Jadi kalau kemarin saya sering bilang saya ada masuk emiten FCA, ini SDMU saya masuk. Tuh, average-nya 17, sekarang di 225. Udah 47,5%. Kecil kok, kecil, emang kecil. Karena susah dapat emitennya. Dan saya lagi ada masuk Kevin di sini dan ada di akun satu lagi untuk Kevinnya. Oke. Di sini sama, buy, sell seperti ini. Nah, ini dia kasih ada term and condition kan. Biasanya nggak ada yang mau baca, ya sama aja. Saya juga nggak mau baca. Nah, buy-nya kayak gini aja, sama. Tapi bedanya, kalau aplikasi yang kita install itu lebih lebih banyak pilihannya, lebih banyak menunya, lebih banyak fiturnya. Nah, makanya ini yang saya sering, kalau teman-teman yang baru bergabung, biasanya saya akan arahkan untuk install ini, aplikasi ini, atau yang di handphone. Karena di handphone, itu sama seperti yang aplikasi diinstal di PC, cuma bedanya, kalau yang di PC itu versi 3, kalau, sorry, kalau yang di handphone itu, ada dua, ada versi 3 dan versi 4. Dan biasanya saya mintanya untuk teman-teman installnya yang versi 4, karena versi 4-nya jauh lebih bagus. Nanti kita yang handphone atau tablet kita menggunakan versi 4 ya. Bentar nih ada yang bertanya. Ya. Nah, kalau yang di aplikasi buy sama sell-nya itu juga sama. Umpama di sini saya pakai complete book. Saya masukin satu emiten gitu ya. Nanti kan ada nih bid offernya keluar harganya. Itu sama. Kalau kita klik kanan di harganya, ini kan lagi nggak ada harganya. Itu bisa melakukan buy dan sell juga. Ini kebetulan nggak ada harganya karena belum buka bursanya ya. Jadi sorry, untuk buy sama sell-nya itu sama caranya. Tinggal klik kanan di harganya yang ada di bid atau offer, kita pilih mau buy atau sell itu langsung ada, atau kita menggunakan conditional order seperti yang tadi. Nah, bedanya di sini conditionalnya kita pilih dulu add, tambahin. Nah, ya kan? Tuh. Kita mau buy atau sell. Kalau bikin TP atau SL, conditional order, berarti kita pilihnya sell. Stoknya apa? Harganya di berapa? Jumlah yang kita mau mau jual berapa? Nah, ini kondisionalnya kayak tadi tuh. Kalau TP, saya pakai last down price, higher than equal, masukin berapa. Tapi kalau udah bikin, nanti kita bikin satu lagi untuk yang SL, pakainya yang best bid price, lower than equal, masukin harganya berapa. Tinggal di OK-in, nanti keluar tampilannya di bagian kondisi di order conditional order itu ada keluar kalau itu kita sudah aktif. Kalau belum pun tinggal kita aktifkan. Gitu. Sama kurang lebih sama, cuma bedanya kalau yang di aplikasi lebih banyak fiturnya, tambahan beberapa fitur. Itu aja sih. Tuh, di sini kan lebih banyak dibandingkan yang web based ya. Gitu. Ada yang ikut IPO kemarin? Serem ya IPO-nya.
Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke handphone. Anak yang HP sih Pak, kayak ke HP lebih sering mantau Pak. Oke, handphone. Sekarang kita handphone ya. Saya stop share, tapi saya akan nyalakan kamera. Silakan lihat yang kamera saya punya aja. Sorry. Oke, kenapa saya pakai kamera? Karena begini, aplikasi POS Mobile 4 ini ada fitur keamanan di mana saya nggak bisa lagi untuk menggunakan mirroring. Jadi kalau saya lagi nyalain POS seperti ini, itu saya mirroring, itu nggak bisa. Otomatis mirrornya ketutup. Akhirnya saya nggak bisa mirroring. Tadi saya udah coba dengan berbagai macam aplikasi, nggak bisa. Ternyata POS Mobile 4 ini sekuritasnya lumayan tinggi. Jadi kalau mirroring itu nggak kelihatan, layarnya hitam semua jadinya. Aduh, ini fokusnya saya nggak dapat lagi. Jadi saya pakai kamera aja. Ini saya udah sengaja pakai kamera, tapi yang autofocusnya nggak begitu bagus ya. Cuma nggak apa-apa deh. Kurang lebih tampilan POS 4 seperti ini awalnya. Silakan masukkan ID, username, sama password. Kalau saya udah mengaktifkan yang fingerprint. Jadi saya cukup fingerprint aja. Nah, masuknya seperti ini. Dia akan langsung minta PIN. Silakan masukkan PIN ya. Sebentar ya, saya masukin PIN saya. Kalau sudah, tampilannya awalnya adalah seperti ini. Ini running thread biasanya langsung. Ya, kalau garis 3 yang di atas ini kita tekan, keluar banyak menu. Sama. Kalau untuk buy sama sell langsung ada di bawah. Tinggal pilih mau emitennya apa. Contohnya tuh, ini untuk buy. Kalau untuk sell sama, sell pilih emitennya apa, langsung keluar. Masukin follow price lotnya, volumenya, tinggal confirm. Kalau mau lihat ordernya ada di bagian bawah ya. Tuh, di sini harusnya. Nah, portofolio dan account. Ini portofolionya ada. Ini kalau yang udah beli ya. Kalau yang tunggu, saya lebih banyak pakai aplikasi, bingung di sini. Ah, ini order, sorry. Order. Nah, ini order list. Kalau yang belum done, kalau trade list yang sudah done. Order trackingnya kita bisa cek, dan conditional order yang udah kita bikin pun ada di sini. Nah, ini contohnya tadi tuh, Telkom. Ya, Telkom kan sempat kita bikin tadi di webpage-nya ya. Nyambung ke sini ada tuh. Tinggal aktif atau tidak aktifnya, tinggal kita ini diaktif kalau nggak mau diaktifkan, atau kita aktifkan juga bisa langsung di sini. Kalau udah nggak mau, tinggal dibuang. Dilihat. Untuk bikin conditional order bagaimana? Sama juga. Oh, sorry, batuknya nggak beres-beres. Tadi mau apa? Oh, conditional order. Tekan tanda plus yang ada di kanan atas ini. Nah, kita kok nggak ketekan? Ketekan. Nah, emitennya apa? Umpama ini pilihnya apa? Sell. Harganya kita masukkan, volumenya kita masukkan. Conditionnya mau kayak yang tadi apa? Mau date and time atau price and volume? Price and volume tinggal pilih aja kayak tadi itu. Kalau mau TP adalah last done lebih besar sama dengan harga. Kalau mau yang SL, saya biasanya pakai best bid lebih kecil sama dengan harga SL. Kalau sudah, tinggal di bawah create. Gitu aja. Kurang lebih sama. Cuma enaknya apa? Kalau di handphone itu lebih compact, semuanya jadi satu, jadi dikumpulin jadi satu, per menunya lebih gampang untuk kita gunakan. Kalau saya
biasanya gunakan handphone itu kalau saya emang lagi di luar. Tapi kalau lagi di rumah atau di kantor, saya lebih banyak menggunakan yang aplikasi. Karena buat saya layar besar lebih enak. Bagi yang umurnya udah 40 ke atas, ngerti lah ya, layar besar itu lebih enak. Udah pakai hand apa kacamata plus, nah udah ngerti lah. Complete booknya hanya today high low. Enggak, complete booknya komplit kok untuk melihatnya. Ini kan di bawah kan ada bit over, tetap ada, ya kan? Yang done-nya pun tetap ada, di bawahnya juga ada. Jadi ada semua, datanya ada semua kok. Ini kurang fokus ya, teman-teman ntar lihat di aplikasinya sendiri masing-masing. Nah itu ini Pak Rambo bilang adalah kendala waktu buy tadi itu nggak bisa munculnya harga OLC sehingga mesti buka lagi order book atau complete. Conditional order ya? Oke. Order, conditional order bisa Pak. Ini ya, kita bikin ya. Kita menggunakan yang date and time. Tinggal pilih. Kita umpama kita mau jualnya sampai harga berapa, baru order ini masuk, tinggal pilih tanggalnya. Tuh, umpama kita mau tanggal segini, jamnya berapa, create. Tetap bisa Pak. Untuk waktu buy atau waktu sell itu bisa kita atur menggunakan conditional order. Ganti password dan PIN di mana Pak? Oke. Di configuration, nah, change password. Oke. Sebelahnya ada change PIN. Oke. Ada semua. Fitur untuk antri, setting date nggak ada ya. Misalnya ngantri harga ini dari tanggal 1 sampai 5. Tadi ya, barusan ya, saya udah kasih ya, conditional order masukin aja. Tanggalnya harus buat 5 kali berarti ya. Iya, karena tanggal. Dia nggak ada bracket, nggak bisa diatur per itu, karena ya itu yang tadi bilang. Dia meminimalisir kesalahan kita dalam membuat order yang serba otomatis. Akhirnya kita nggak sadar apa yang kita masukin atau kita nggak ingat apa yang sudah kita buat. Makanya lebih ke step by step memaksa untuk kita secara sadar melakukan conditional order itu. Makanya lebih satu persatu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ah, kenapa masuk SDMU? Ntar kita bahas yang lain lagi, ntar itu aja. Ini dulu. Kenapa masuk SDMU? Yang ditanya itu malah. Lagi diajarin ini untuk prosesnya malah nanya itu lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tunggu Pak, yang penasaran saya yang conditional order itu. Conditional order, oke. Tapi udah kan tadi? Order ke conditional order, tekan yang plus untuk bikinnya. Masukkan emitennya, contohnya ini Ali dulu lah biar nggak Abal lagi mah bilangnya. Oke, kita pilihnya sell. Kan conditional order kita mau bikin untuk SL dan TP nih ceritanya ya. SL sama 50 gitu, umpama ya. Padahal harganya udah mau 50. Volumenya 1 gitu. Kita mau jual, mau SL. SL berarti kita pilihnya price and volume. SL pakainya base bid. Lebih kecil sama dengan harganya. 50 juga. Udah, tinggal create. Create, jadi deh. Tuh, seperti itu. Ini SL-nya. TP-nya gimana? Sama dong, ABA ya. TP-nya sell juga kan. Mama di 55 umpama gitu ya. Tadi volumenya 1 gitu. Present volume, last done lebih besar sama dengan 55. Create. Create. Selesai. Kita udah dapat TP dan SL-nya, conditional order-nya udah aktif. Tercentang yang aktif. Tanpa mungkin antrian belinya kita belum dapat, kita tetap udah bisa bikin ini. Gimana? Pak, ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang kurang jelas?
nonnya dikosongkan paket. Ya itu untuk kondisi kedua kalau mau ditambah untuk kondisi lot. Tapi kan nggak perlu. Kita pakainya yang kita perlu aja, TP sama SL. Gini ya, tadi sudah jelaskan ya, conditional order itu setiap sekuritas itu ada disclaimer-nya. Kenapa kita dipaksanya harus sadar di panen itu karena itu dia mau meminimalisir supaya kita nggak kena yang seperti gitu walaupun udah ada disclaimer-nya. Makanya kelihatannya nggak efektif gitu, kelihatannya buang-buang waktu, prosesnya panjang. Intinya bukan itu, intinya adalah kita dipaksa untuk secara sadar melakukan conditional order itu. Ya, jadi semakin banyak kondisi yang kita masukkan, umpama tadi ada 2 kondisi gitu, udah pressnya, volumenya juga kita kondisikan lagi. Takutnya dengan 2 kondisi gitu malah ada yang miss, karena sekali miss ya udah. Karena dulu saya sempat rugi tuh, yang TP itu nggak kena, akhirnya harganya turun ke bawah, malah jadi minus. Dan saya protes pun dia bilang nggak bisa, udah ada disclaimer-nya. Jadi kalau kejadiannya, mereka tidak akan menjamin kalau itu akan berjalan sepenuhnya. Agak mengerikan sih. Dan saya kenanya 2 kali di 2 sekuritas berbeda. Saya pikir sekuritas ini kena, saya ganti sekuritas lain yang punya fitur kurang lebih sama, nggak akan kena. Kena juga. Jawabannya sama. Karena udah ada disclaimer-nya, ya sudah. Kita nggak bisa ada apa-apa, nggak bisa protes. Kalau yang scalping atau fast zong itu, iya, betul, zong. Tapi kalau scalping, jangan pakai conditional order ya, teman-teman. Scalping secara sadar kita jual dengan harga berapa, masukin sendiri aja. Nah, namanya scalping, tangan harus cepat, jangan ngandelin fitur, tapi ngandelin kemampuan kita dalam mengambil keputusan secara cepat dan melakukan eksekusi secara cepat. Tadi sudah dijelaskan kan, tinggal kalau pakai aplikasi atau web based, tinggal klik kanan aja kita mau jual di mana, langsung enter udah kejual tuh. Hajar kiri langsung kejual. Jangan manfaatin conditional order untuk scalping. Kerjakan sendiri kalau scalping. Kalau belum sanggup untuk tangannya cepat, jangan scalping.